Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Seftira. Dan saya Azhara Salsabila. Kami dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami mau mengajak kalian belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu kita akan membahas apa pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu contoh surat lamaran pekerjaan. Langsung saja kita ke pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja merupakan surat permohonan yang dibuat oleh para pencari kerja atau pelamar pekerjaan yang dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar seseorang mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dan diminati oleh pelamar kerja. Kita ke poin yang kedua, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. 2. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. 3. Alamat surat. A. Tidak menggunakan kata kepada. B. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. C. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. D. Tuliskan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. E. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 6. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas. B. Maksud dan tujuan. C. Menyatakan lampiran. 7. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. 8. Salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Kemudian sekarang kita ke unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat standar. Artinya, surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan format yang formal atau resmi, dan di dalamnya harus menuliskan secara jelas mengenai maksud dan tujuan seseorang pelamar untuk mendaftar pekerjaan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang ditulis harus jelas, sistematis, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Di dalamnya juga harus mengandung kalimat yang sopan, sederhana, dan ringkas, serta tidak boleh bersifat merendahkan diri sendiri. Keempat, kata pengantar tepat sasaran. Surat lamaran pekerjaan ini harus menggambarkan informasi yang jelas dan juga padat agar mudah dimengerti. Kelima, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Surat lamaran pekerjaan harus memenuhi berbagai unsur, misalnya hal, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, di sini kami punya dua contoh surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, contoh surat lamaran pekerjaan dengan sistematika lengkap. Yang kedua, contoh surat lamaran pekerjaan dengan sistematika tidak lengkap. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami sistematika surat lamaran pekerjaan tadi, coba deh kalian lihat dan tebak di contoh nomor 2 itu. Apa yang membuatnya kurang sehingga menjadikan dia tidak lengkap? Apakah tempat dan tanggal pembuatannya, atau lampiran dan hal, atau alamat surat, atau yang lain-lainnya? Silakan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih, apabila ada salah kami mohon maaf. Apabila ditaufik